Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bersama saya Iswatun Hasanah, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 28 Semarang, kembali akan menyertai kegiatan pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMP kelas 7. Materi pada kesempatan ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Para siswa sekalian, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas tanpa batas. Diberikan kepada manusia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah kitabullah, sedangkan yang tidak tertulis adalah alam semesta beserta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Selain belajar tentang alam semesta, kita juga wajib mempelajari ilmu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Materi berikut ini kita akan bersama-sama belajar membaca, menghafal, dan memahami surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11, serta bagaimana cara kita menerapkan ilmu pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Selanjutnya, marilah kita ikuti materi pembelajaran dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah berikut ini. Kali ini kita akan belajar membaca surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan mengartikan mufradat atau kosakata dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syara, wahai golongan al-jinni wal insi, jin dan manusia, inistata'tum, jika kalian sanggup, al-tanfudu, untuk menembus, min aqtari, dari sebagian penjuru, as-samawati wal ardi, langit dan bumi, fangfudu, maka tembuslah, la tangfuduna, kalian tidak akan menembusnya, illa bisultanin, kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mengartikan secara lengkap surat Ar-Rahman ayat 33. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Selanjutnya kita akan belajar membaca surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan belajar mengartikan mufradat atau kosakata dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, di dalam majelis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah, anshuzu, berdirilah kalian, fanshuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, minkum, di antara kalian, utul ilma, orang yang berilmu, darajatin, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabirun, Allah subhanahu wa ta'ala maha teliti. Kemudian kita akan mengartikan secara lengkap Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya menuntut ilmu, sampai-sampai dihukumi wajib untuk menuntut ilmu baik bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Berikut penjelasan kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya? Sudah tentu, orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini.
Ini artinya, tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Ayat ini juga menjelaskan tentang berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis atau tempat mencari ilmu. Yakni apabila kita berada di tempat menuntut ilmu, baik itu di kelas, masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya, kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat. Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama. Berikut sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. 3. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. 4. Rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Selanjutnya, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. 2. Bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. 3. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa sekalian, untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, saya akan sampaikan sebuah kisah inspiratif untuk membangun semangat belajar para siswa. Ada seorang ulama bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Pada mulanya ia adalah seorang santri yang bodoh. Meskipun sudah lama belajar, tapi dia belum juga paham. Akhirnya, Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan pulang. Dengan berat hati sang kiai memperbolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan agar Ibnu Hajar tidak berhenti belajar. Akhirnya Ibnu Hajar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, hujan turun dengan lebat. Ia terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Pada saat itu, dia mendengar suara gemericik air. Lalu dia mendatangi sumber suara tersebut. Ternyata itu suara gemericik air yang menetes pada sebongkah batu yang sangat besar. Batu besar itu berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Melihat batu besar yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar merenung. Dia berpikir, batu yang besar dan keras ini lama-lama berlubang hanya karena tetesan air. Kenapa aku kalah dengan batu? Padahal akal dan pikiranku tidak sekeras batu. Itu artinya aku kurang lama dan tekun belajar. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar kembali lagi ke pondok pesantren untuk menemui sang kiai. Ia pun belajar lagi dengan penuh semangat. Usaha tersebut tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi seorang yang alim, bahkan dapat mengarang beberapa kitab. Dari asal mula cerita batu di dalam gua tadi, inilah kemudian beliau diberi sebutan Ibnu Hajar, yang artinya anak batu. Demikianlah kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP kelas 7. Semoga bermanfaat dan bisa membangun semangat para siswa.
Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.